Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kalau kita mendapatkan atau mendengar, menerima kabar yang menggembirakan, itu memang kita mau. Tetapi kadang seseorang tidak percaya karena kabar itu terlalu luar biasa. Anak-anak, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. Yusuf dari Arimatea, dia memiliki satu tempat pekuburan yang masih baru. Dan dia meminta supaya Yesus dapat dikuburkan di sana. Betapa sedih murid-murid kehilangan Yesus. Sama seperti kita mungkin ketika kehilangan orang yang kita kasihi. Anak-anak, Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, setelah dia tahu Yesus telah mati, dia datang kepada Pilatus dan dia berkata, "Bolehkah saya minta mayat Yesus untuk dikuburkan?" Pilatus mengizinkan, sehingga mereka pergi menurunkan mayat Yesus. Mereka membersihkan, membungkus dengan kain kafan. Kemudian Yusuf kuburkan di taman miliknya. Ada satu kubur yang baru yang mereka gali di bukit. Kalian tahu, kubur di Israel tidak memang seperti kita di tempat ini, kubur di dalam tanah, kemudian ada pusara. Tetapi kalau di Israel, mereka membuat lubang di bukit batu, mereka masukkan jenazah dan ditutup dengan batu. Nah, anak-anak, ketika Yesus sudah dikuburkan di sana, imam-imam, ahli Taurat berkata kepada Pilatus, "Kami ingat waktu dia masih hidup, Yesus berkata bahwa dia akan bangkit setelah hari ketiga. Jadi kami minta supaya kuburnya harus dijaga. Kirim tentara supaya murid-murid jangan sampai datang kemudian mencuri mayatnya dan bilang bahwa Yesus bangkit. Waduh, itu akan terjadi berita yang luar biasa." Pilatus berkata, "Oh boleh, silakan bawa tentara-tentara ini." Dan tentara-tentara datang. Mereka bawa tombak, bawa pedang, pakai pakaian mereka dengan lengkap. Dan mereka meteraikan kubur itu. Tanda tidak boleh ada orang yang buka. Dan sepanjang hari, bahkan sepanjang malam, mereka berjaga di kubur Yesus. Anak-anak, pada waktu hari Minggu yang pertama setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain, pagi-pagi benar, sebelum matahari bersinar dengan cerah, mereka datang ke kubur Yesus. Walaupun sangat sedih, mereka ingin datang menjumpai Yesus yang terbaring di kuburan. Mereka menyadari kubur itu dijaga. Dia tidak takut. Mereka melihat jalanan itu sepi. Tempat itu begitu jauh untuk mereka pergi. Tetapi mereka tahu hanya Yesuslah pengharapan mereka. Mereka mengingat Yesus. Dan hari itu mereka berkata, "Kami akan datang." Mereka mempersiapkan diri, membawa wangi-wangian untuk dibawa ke kubur Yesus. Mereka tahu di kubur Yesus ada prajurit-prajurit yang menjaga. Tetapi mereka ingin datang ke kubur Yesus. Tapi ternyata hari Minggu pagi itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kenapa? Karena malaikat Allah turun. Dan malaikat itu menggulingkan
batu yang menutupi kubur Yesus. Kemudian malaikat itu duduk di atas batu. Kalian tahu wajah malaikat itu yang bersinar bagaikan kilat. Bajunya putih bersih. Dia membuat prajurit-prajurit yang sedang memegang senjata ketakutan. Jatuh bagaikan orang yang pingsan. Ketika prajurit-prajurit itu sadar, mereka lari meninggalkan kuburan dan pergi menjumpai imam-imam yang telah menyewa prajurit-prajurit ini melalui Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus. Prajurit-prajurit ini berkata kepada imam-imam, gawat, Yesus kuburnya itu sudah digulingkan batunya. Bukan oleh murid-murid, tetapi oleh malaikat. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka berjumpa dengan malaikat. Malaikat itu berkata, jangan takut. Saya tahu kalian mau mencari Yesus kan? Yang mati, disalibkan dan dikuburkan di tempat ini. Tetapi kalian tidak akan menjumpai Yesus di sini. Sebab Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dia tidak ada lagi di kuburan. Dan kalau kalian ingin menjumpai Yesus, katakan kepada murid-murid, dia telah mendahului kalian di Galilea. Anak-anak, Maria Magdalena sangat bersukacita, temannya sangat bersukacita. Berita ini sungguh berita yang menggembirakan. Tadinya mereka takut, mereka mau pergi kepada murid-murid, tapi bukan hanya rasa takut, tetapi sukacita yang mereka alami. Sebab Yesus tidak lagi mati, tetapi seperti Yesus pernah katakan, bahwa setelah 3 hari dia dikuburkan, dia akan bangkit. Dan benar, Yesus bangkit dalam kemuliaan Allah. Dia hidup sebab dia Allah yang maha kuasa. Anak-anak, tentara-tentara itu ketika mereka datang kepada imam-imam, mereka bilang, gawat, gawat, itu kubur sudah digulingkan batunya oleh malaikat. Ya, tapi kata imam-imam, diam, jangan kenceng-kenceng. Nanti orang lain dengar. Bilang saja bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus tidak hidup, tidak ada malaikat yang datang. Tapi kalian bilang begini, waktu kami lagi jaga kuburan, gak sengaja kami tertidur. Jadi murid-murid mencuri mayat Yesus. Anak-anak, tentara-tentara itu bilang, wah kalau atasan kita, komandan dengar, kita bisa dipecat. Oh tenang, kata imam-imam, itu urusan kami. Nanti kami kasih uang sama kalian ya. Tapi kalian gak boleh bilang kalau Yesus sudah bangkit. Anak-anak, tidak ada yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Tentara, meterai yang ada, apapun gak bisa halangi. Sebab dia Allah yang maha kuasa. Dia bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Anak-anak, mungkin kita sedih ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Sama seperti murid-murid, mereka sangat sedih ketika Yesus mati. Tetapi kesedihan mereka akan berubah. Karena apa? Tuhan Yesus tidak selamanya berada di dalam kuburan. Ada berita sukacita yang akan mereka terima. Sebab
ada malaikat yang datang untuk memberitahukan bahwa Yesus itu hidup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, dan Allah yang bangkit untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi, dah.